Oke, kali ini kita akan membahas tentang seorang nenek-nenek yang barbar dan psikopat. Nenek yang satu ini benar-benar memotong, bahkan sampai memakan organ dari korbannya. Yang menakjubkannya lagi, orang ini telah membunuh dari kurun waktu tahun 1995 sampai 2015. Dan gak ada satupun di saat itu kasus-kasusnya terungkap. Gila gak tuh? Dari tahun 95 sampai 2015. Berapa tahun itu? 20, 30 tahun. Julukannya adalah Granny River. Nenek ini juga sering menulis konten atau artikel tentang cara dia membunuh para korbannya. Yang menjadi pertanyaan, di mana dia menulis konten atau artikel tersebut. Jadi, nenek ini merupakan seseorang yang bisa dibilang narsistik, di mana dia ingin dikenal sebagai seorang pembunuh karena dia terobsesi dengan seorang pembunuh berantai yang berasal dari Rusia yang bernama Andrei Chikatilo. Nama nenek ini adalah Tamara Samsonova yang lahir pada tanggal 25 April 1947 di kota Uzuru, Rusia. Setelah lulus SMA, dia sempat kuliah di Universitas Negeri daerah Moskow. Setelah lulus, dia pindah ke Saint Petersburg. Di sana dia menikah dengan Alexa Hai Samsonova. Pada tahun 1971, dia dan suaminya pindah menempati sebuah rumah di Mitrov. Semua awalnya itu berjalan normal dan aman. Hingga pada tahun 2000, tiba-tiba saja suami dari nenek Tamara ini menghilang dan sempat dilaporkan kepada polisi, namun hasilnya nihil. Tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat diketahui di mana posisi suaminya. Setelah suaminya menghilang, barulah akhirnya Tamara ini hidup sebelang kara dan dia mulai menyewakan kamar di apartemennya. Dan bahkan banyak banget orang yang hilir mudik bergantian menyewa kamar tersebut. Pada Maret 2015, kami bertemu dengan seorang wanita tua yang berumur 79 tahun di daerah tempat dekat dia tinggal yang bernama Valentina Olanova. Lalu salah satu teman mereka meminta kepada Valentina untuk mengizinkan nenek Tamara ini tinggal bersama Valentina. Karena di saat itu apartemen milik Tamara sedang direnovasi. Pada akhirnya menyetujui kalau Tamara tinggal bersama dia. Setelah sekian lama tinggal bareng, di mana saat itu Valentina ini udah mulai merasa risih. Dia merasa terganggu dengan kehadiran orang lain di tempat tinggalnya. Namun, sebaliknya nenek Tamara justru ingin tinggal lebih lama bersama Valentina. Karena merasa terganggu, akhirnya Valentina ini meminta nenek Tamara untuk segera pindah dari tempat tinggalnya. Akibatnya, terjadilah sebuah cekcok yang dimana hubungan mereka semakin hari semakin buruk. Di tengah pertengkaran, tiba-tiba Tamara mengatakan kepada Valentina kalau suatu hari dia akan membunuh dengan cara meracuni Valentina. Apakah Tamara ini melakukan apa yang dia katakan? Jawabannya iya. Dia benar-benar melakukan hal tersebut, yaitu membunuh temannya Valentina dengan cara meracuni. Tamara ini pergi ke sebuah apotek dan meminta sang apoteker untuk membuat sebuah resep. Setelah mendapatkan obat tersebut yang akan direncanakan untuk membunuh Valentin, si nenek ini membeli sebuah salad kesukaan si temannya Valentin ini. Dan dia mencampurkan obat tersebut ke dalam salad. Ketika Valentin ini sedang makan salad yang diberikan oleh nenek Tamara, justru nenek Tamara ini nggak sabaran. Dia langsung mengambil sebuah gergaji dan langsung memotong leher temannya Valentina ini secara hidup-hidup. Setelah temannya ini mati, barulah nenek Tamara ini memotong-motong bagian tubuh dari Valentina. Lalu bagian isi perutnya dibelah dan dijadikan makanan. Seperti hati, jantung, paru-parunya digoreng dan dijadikan makanan. Lalu sisa-sisa dari tubuh sahabatnya ini dia masukkan ke kantong plastik dan dibuang sekitar jalan daerah tempat dia tinggal. Sontak saja, keesokan harinya, masyarakat di sana menemukan sekantong potongan tubuh manusia dan sangat-sangat shock. Lalu mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dari kejadian ini, akhirnya para kepolisian melakukan sebuah penyelidikan
barulah terungkap pada tahun 2015. Tepatnya ada sebuah rekaman CCTV yang berada di apartemen milik Valentina. Dan di sana terlihat nenek Tamara membawa sebuah panci yang isinya potongan manusia. Dan terlihat kepala Valentina, sahabatnya yang telah dipotong, dalam panci tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, langsung saja polisi meringkus nenek Tamara. Dan betapa kagetnya polisi ketika menggeledah kediaman nenek Tamara ini, di mana mereka menemukan sebuah buku diary yang berisikan cerita atau curhat nenek Tamara ketika dia membunuh para korbannya. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata dia telah melakukan pembunuhan dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1995 sampai 2015. Dan mereka menemukan fakta bahwa nenek Tamara ini telah membunuh 11 orang. Siapa saja yang dibunuhnya? Orang tersebut adalah orang-orang yang menyewa apartemen nenek Tamara. Dan di buku diary itulah dia menulis semua konten-konten atau artikel curhatan dia tentang bagaimana dia membunuh para korban. Dari sinilah akhirnya terungkap kemana suaminya yang selama ini menghilang. Ternyata di situ dia menuliskan kalau suaminya telah dibunuh dia juga. Dia melakukan pembunuhan dengan sistem yang sama, yaitu memotong semua korbannya lalu dijadikan makanan. Nah, kebetulan aja Valentina ini ada sisa bagian tubuh yang dia buang dan akhirnya terungkap dan ketahuan. Salah satu isi konten diary-nya ada sebuah tulisan di mana dia bercerita, "Aku telah membunuh seseorang yang bernama Valo Dia." Dia ini merupakan seorang penyewa apartemen nenek Tamara ini. Dan nenek mengatakan, "Dan aku telah mencincang bagian tubuh Valo menjadi tipis-tipis dan kecil di dalam kamar mandiku dan memasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Lalu menyebarkan semua dagingnya ke seluruh penjuru distrik-distrik Frozen Ski di daerah tempat dia tinggal, daerah apartemennya." Di pengadilan, justru nenek Tamara ini santai saja. Bahkan dia sudah menunggu selama 10 tahun untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Dia mengatakan justru dia merasa senang dan bangga atas apa yang dilakukan. Karena memang tujuan dia pengen dikenal atau menjadi seorang legenda sebagai pembunuh berantai. Nenek Tamara ini sangat terobsesi dan menjadi salah satu fans dari seorang pembunuh berantai Rusia dan kanibalisme Rusia yang bernama Andrei Chikatilo. Dia disidang atas 10 lebih kasus pembunuhan. Dan ternyata ketika diperiksa dia itu mengalami sebuah penyakit skizofrenia. Dan ini dinyatakan oleh sebuah rumah sakit jiwa. Akhirnya dia mengikuti sebuah ujian psikiater. Dan hasilnya itu dinyatakan berbahaya bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia ini harus dirawat secara psikis. Sampai akhirnya dia tidak dihukum sama sekali karena pengadilan atau hukum di Rusia itu mengharuskan seseorang itu waras. Ya, kurang lebih begitulah cerita dari nenek Tamara ini. Seorang nenek-nenek loh bisa membunuh dari tahun 1995 sampai 2015 dan tidak ketahuan kasusnya. Gila sih.